Burung itu memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Abdul Ghaffar, yaitu hamba dari yang maha pengasih. Burung itu memanggil Nabi Muhammad sebagai Abdul Ghaffar. Berbeda dengan binatang-binatang liar yang memanggil Nabi Muhammad dengan nama Abdus Salam. Nama Ahmad itu adalah simbol sholat. Alif itu artinya berdiri, takbiratul ihram, berdiri itu alif. Ha itu artinya ruku, karena posisi ruku itu seperti posisi ha. Mim itu adalah posisi sujud, dan dal itu posisi tahiyat. Karena itu saya sering sekali berpesan, Anda senakal-nakalnya, sebangsat-bangsatnya Anda, itu jaga sholat. Minimal agar Anda itu gak sampai baterainya habis gitu. Jadi ketika sholat dicas lagi. Jadi Gusti Allah gak marah-marah betul gitu sama Anda gitu. Undak sih sholat gitu. Karena sholat itu penanda Anda kafir atau mukmin itu kan. Dan sholat itu adalah inti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam sholat semua rukun Islam terkandung di sana. Di dalam sholat ada syahadat, di dalam sholat ada zakat waktu. Di dalam sholat ada puasa, gak mungkin Anda sholat sambil makan dan minum. Di dalam sholat ada haji, karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Karena itu minimal jaga sholat. Gak apa-apa subuh jam 6:30. Tapi paling enggak Anda gak nentang Allah. Karena itu, jadi pada nama itu menjadi penting. Sehingga kalau kita bicara nama-nama ini nantinya, dalam tradisi tasawuf, nama Nabi Muhammad itu yang paling masyhur ada 99. Dan semua namanya itu dicatat oleh para sufi. An-Nimari-Simal di lampiran bukunya itu ada 99 nama itu. Yang menurut para sufi itu bisa menjadi azimat. Bisa menjadi azimat. Karena itu di dalam syair-syair sufistik itu kemudian banyak itu azimat-azimat yang kemudian menyebabkan orang itu dengan azimat itu menjadi baik-baik saja. Misalnya ada seorang bernama Abdurrahim Al-Bur'i. Dia seorang penyair di dunia Arab pada abad ke-11. Ketika putranya sakit, dan dalam sakit yang sangat dahsyat, dia menulis syair. Dan penyakit telah menjadi menimpa putraku, yang kuberi nama sesuai dengan namamu. Dia bertawassul kepada Nabi Muhammad dengan syairnya. Maka kasihanilah dia, mengingat air matanya yang mengalir di pipinya. Dan kata beliau, sejak saat itu anaknya tidak pernah lagi sakit. Karena tawassul atas namanya Nabi Muhammad. Anak ini aku namain dengan namamu ya Nabi. Maka berikanlah kesembuhan kepada anak ini. Itu nama Nabi Muhammad bisa jadi azimat. Karena itu, kalau Anda nanti temukan itu ada gambar 99 asma Allah, ada gambar 99 asma'nya Nabi Muhammad. Itu biasanya dibentuk seperti pohon yang biasanya dijadikan jimat oleh orang-orang. Karena pada nama Nabi Muhammad itu 99 seperti namanya Allah. Karena beliau yatahallaku bi ahlakillah. Karena beliau berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Nabi Muhammad itu dahsyat sekali. Karena itu hati-hati dengan nama dalam menamai orang-orang atau anak-anak kita. Bahkan nama Nabi Muhammad itu dalam tradisi sufi disebut ribuan nama Nabi Muhammad itu. Dan semuanya bernilai mistik yang sangat tinggi. Bahkan itu Suhrawardi Al-Maktul, seorang filosof sufi, dalam Jawahirul Al-Aulia itu berbicara tentang itu. Bagaimana kemudian azimat bisa dibuat dari namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga misalnya ya,
mim dalam Al-Quran, surat Fussilat. Ha mim itu menurut para sufi haknya adalah habibi, kekasihku. Mimnya itu adalah Muhammad. Toha itu juga disebut oleh para sufi sebagai namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Toha itu artinya, toknya adalah tohir, suci, murni. Haknya adalah hadi, penuntun. Dia adalah penuntun ke jalan yang murni menuju yang maha murni, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasin itu artinya wahai manusia, dan itu adalah nama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang menyebabkan, kata Muhammad Iqbal, manusia itu minad dulumat ilan nur, dari kegelapan menjadi cahaya. Intinya begitu banyak nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bahkan dalam riwayat-riwayat para sufi itu dikisahkan setiap binatang itu punya namanya sendiri untuk memanggil kekasihnya Al-Mustafa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nama-namanya sendiri. Misalnya dikisahkan oleh para sufi, binatang tertentu memanggil Nabi Muhammad, misalnya nih ya, kepercayaan diyakini bahwa burung misalnya, burung itu memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Abdul Ghaffar, yaitu hamba dari yang maha pengasih. Burung itu memanggil Nabi Muhammad sebagai Abdul Ghaffar. Berbeda dengan binatang-binatang liar yang memanggil Nabi Muhammad dengan nama Abdus Salam, yaitu hamba dari pencipta yang damai. Sedangkan bagi setan, Nabi Muhammad itu dipanggil dengan nama Abdul Qahar, yaitu hamba dari yang maha kuasa. Jadi semua makhluk, ikan itu memanggil Nabi Muhammad dengan nama Abdul Quddus, yaitu hamba dari yang maha suci. Semua makhluk itu punya password untuk menyebut Nabi Muhammad, bahkan setan sekalipun. Jadi inilah dahsyatnya Nabi Muhammad. Ini kita baru ngomongin sebagian kecil dari namanya Nabi Muhammad. Itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu kita bisa bertawassul melalui nama-nama Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau punya anak, sisipkan minimal nama Nabi Muhammad SAW.